Perjalanan demokrasi kita menuju pemilu 14 Februari 2024 nanti tampaknya semakin kotor dengan jejak-jejak penguasa yang mengotori demokrasi kita. Saya memperhatikan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai pribadi maupun sebagai presiden, justru tangannya mengotori dan merusak demokrasi yang kita jalani kali ini. Demokrasi yang terjadi sekarang ini adalah sebuah hasil dari berkorbannya para pahlawan-pahlawan kita di era reformasi 1998 yang harus dibayar oleh nyawa para aktivis masyarakat, mahasiswa yang kala itu menjadi korban. Mungkin banyak yang tidak tahu, apalagi generasi-generasi yang kelahiran 2000-an sekarang ke atas, tidak paham apa yang terjadi dan tidak paham bagaimana perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri hingga demokrasi sekarang bisa kita nikmati dan anak-anak muda pun bisa berkompetisi dalam demokrasi ini. Nah, saya melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang sangat membuat kita harus kecewa terhadap Pak Jokowi yang memang sangat vulgar ketidaknetralannya di dalam pemilu kali ini karena keterlibatan anaknya Gibran Rakabuming Raka di dalam kontestasi Pilpres kali ini. Kalau bicara tentang kewajaran, memang sangat tidak wajar seorang Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Itu adalah hal yang tidak wajar, tidak masuk akal, tidak logis, dan tidak ada alasan yang membuat kita bisa menerima seorang Gibran maju menjadi calon wakil presiden. Memangnya sudah berbuat apa dia untuk bangsa? Dia maju sebagai calon presiden hanya karena anak Jokowi. Jokowi memang mendapat kepercayaan publik tinggi. Banyak yang dilakukan terhadap bangsa ini. Tetapi tidak bisa seharusnya prestasi itu dibuat dan harus dibayar dengan memajukan Gibran sebagai calon wakil presiden. Masih banyak anak-anak bangsa yang lebih baik daripada Gibran. Masih banyak anak-anak bangsa yang lebih berkualitas dari Gibran. Gibran itu belum ada apa-apanya. Tetapi karena dia anak Jokowi, maka dia menjadi calon wakil presiden yang diharap bahwa kesukaan publik terhadap Jokowi akan berimbas menjadi suara elektabilitas bagi Prabowo Gibran. Itu yang terjadi. Itu tidak bisa dibantah. Kalau saya bilang bahwa Gibran tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dan banyak yang lebih baik dari dia, tidak bisa dibantah. Itu fakta. Dan sekarang Pak Jokowi melakukan banyak hal yang menurut saya menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan anaknya. Kalaupun mau dibantah oleh pendukung Prabowo Gibran silakan saja. Tetapi saya melihat belakangan ini gerakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, saya menemukan di media sosial tentang beredarnya kupon diskon pupuk dari PT Pupuk Indonesia, sebuah badan usaha milik negara, bergambar Jokowi. Ya memang Jokowi sebagai presiden, tetapi momennya membagi-bagi pupuk itu sekarang aneh. Karena selama ini masyarakat kita kesulitan mendapat pupuk. Kenapa sekarang begitu menjelang pemilu pupuk ini menjadi didiskon, dibagikan oleh atas nama Jokowi? Kan ini aneh. Politik kita dikotori dengan cara-cara yang tidak benar. Beredar juga di media sosial bagaimana tumpukan-tumpukan minyak goreng curah murah bergambar stiker pasangan calon tertentu yang mungkin akan dibagikan ke masyarakat sebagai bagian dari money politik. Selain itu, Pak Jokowi melakukan banyak sekali. Di Serang membagi-bagi sembako, membagi bantuan atas nama negara, atas nama presiden. Di belakangnya ada baliho Prabowo Gibran. Dan banyak lagi. Sepertinya Pak Jokowi benar-benar telah meninggalkan dan menanggalkan adab dan etika politik demi kemenangan Prabowo Gibran. Ini adalah sebuah catatan sejarah kelam di mana Indonesia setelah menerobos pagar tembok keangkuhan Orde Baru dan melahirkan demokrasi yang baik bagi kita, sekarang dikotori lagi, dirusak lagi oleh Jokowi hanya karena dia merasa dicintai rakyat dan suara rakyat akan ke dia. Beginilah resikonya. Kita jujur menghargai kinerja Pak Jokowi, tetapi saya tidak menghargai cara Pak Jokowi merusak demokrasi kali ini. Karena merusak demokrasi ini yang rusak adalah negara dan masa depan bangsa ini.